Pak Buya, mumpung kita ini ketemu, sekaligus ini mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat terkait inovasi yang kami akan sampaikan ini. Perlu kami sampaikan bahwa kita ini sudah punya suite Sambang Wisata Edukasi Government ya. Siap. Ini untuk siswa dan gratis. Jadi siswa ini kita bawa ke tempat-tempat wisata sejarah di Pamekasan. Religi ya sifatnya ya. Ada wisata pertama ke museum. Kita jemput ke sekolah. Ke sekolah SD dan SMP ini, karena memang Pemkab itu punya SD SMP. Kita jadwalkan SD mana per minggu. Jadi kita bawa anak-anak kita itu untuk mengunjungi tempat-tempat sejarah di Pamekasan. Yang pertama ke Arit Lancor, ada museum di sana, kita jelaskan, dipandu oleh Kacongcang Ceping. Itu yang sudah kita lakukan, bulan Desember sudah kita lakukan itu. Dan kita lanjutkan nanti 1 tahun ke depan ini sudah kita lakukan. Biar anak-anak kita tahu sejarah di Pamekasan. Makam rajanya juga, termasuk juga Pendopo Rongkosowati. Kita ajak anak-anak ke sana. Karena terus terang bagi kami anak-anak muda ini potensi bagi kepemimpinan nanti di betul sekali. Jadi kalau anak-anak kita tidak tahu sejarah mau gimana? Iya. Ini yang di pikiran kami. Jadi suite ini sama Wisata Edukasi Government ini sudah berjalan. Anak-anak dijemput pakai bis. Kita fasilitasi maminya juga kita sediakan. Kita bawa ke Arit Lancor, ke museum, terus ke makam Rongko Sukowati. Kita melihat raja-raja di Pamekasan di sana, termasuk di komplek itu juga. Setelah itu kita bawa ke Pendopo Rongkosowati. Dan ini didukung penuh oleh Pak Bupati karena jarang-jarang orang itu masuk ke Pendopo Rongkosowati. Iya betul. Itu yang sweet. Betul. Juga kita siapkan trip ini untuk yang paket wisata. Ini usaha kami, Pak. Ikhtiar kami bagaimana wisata di Pamekasan itu bisa dilirik oleh orang-orang yang datang ke Pamekasan. Ya, jadi dia yang menginap di Azana Hotel, di Odaita, tapi kita tidak punya paket wisata. Dia ingin jalan-jalan, ingin wisata. Akhirnya dibawalah ke Sumeneb kalau kita tidak punya. Hari ini kita sudah punya paket wisata itu. Mau melihat kerapan sapi, kapan saja kita siapkan dah. Minimal cara nanti selain melihat kerapan sapi, kita juga mungkin cara memandikan sapi, cara memberi makan sapi. Ini kan unik bagi orang-orang luar yang tidak tahu terkait dengan sapi ini. Mau ke batik, kita siapkan cara membatik. Ya. Paket wisata yang sudah ada itu ceritanya kan? Ada sudah. Ya. Ada aplikasinya juga, Pak? Pamflet. Jadi pamfletnya sudah ada di hotel-hotel sudah. Oh, jadi hotel belum di aplikasi ya. Dan di hotel itu, pihak hotel kan manajemen hotel itu kalau ada orang, Pak saya ingin berkunjung melihat kerapan sapi, Pak saya ingin ke batik, Pak. Kan gitu kan. Pak saya ingin ke Tanian Lanceng atau ke Kehi. Iya. Udah kita siapkan ini. Iya. Jadi ekonominya kan berkaitan di Pamekasan, tidak ke kabupaten lain. Betul. Maksud saya itu, mohon dukungannya ini. Iya. Jadi ikhtiar kami Dinas Pari itu seperti itu. Siap. Itu yang terkait dengan wisata. Termasuk juga yang banget yang saya sampaikan, bahagia tanpa gadget itu. Iya. Ini per hari Rabu permainan tradisional di sana. Jadi anak-anak bermain tradisional di sana, ada enggrang, ada gobak sodor, ada pisek, ada semuanya ada. Permainan apa itu? Deko, iya deko itu, tarik tambang. Kita siapkan juga. Iya. Setelah bermain anak-anak itu senang. Karena era-era sekarang ini anak-anak sekarang tidak tahu permainan tradisional seperti apa. Iya, harus lagi-lagi juga harus mengimbangi adanya gadget ini, Pak, untuk kemudian ya mengalihkan sebentar. Ya. Ini ada pesan moral bagi kami. Betul. Tantangan kita ini gadget sekarang. Iya. Maksud saya mohon dukungannya ini. Kalau tidak didukung oleh teman-teman, oleh kita ini kan nanti di Australia saja sudah dilarang. Anak-anak usia di bawah 16 itu sudah tidak boleh pakai gadget. Iya. Dan kita ini sudah berusaha ini minimal ada pesan.
meninggalkan jejak sebentar. Seperti itu. Jadi pemirsa, untuk wisatawan yang mau berwisata ke Kabupaten Pamekasan sudah tersedia di masing-masing tempat penginapan, di masing-masing hotel, paket wisata yang memudahkan insya Allah bagi wisatawan berkunjung ke Kabupaten Pamekasan mengetahui isi kabupaten yang sebenarnya, seperti misalkan mulai dari batiknya, kerapan sapinya, terus mulai dari Tanian Lanceng, ingin tahu rahasia-rahasianya, seperti itu kan. Jadi sudah tersedia di hotel paket lengkap kan begitu kan Pak? Iya. Hotel dan untuk masyarakat secara khusus Kabupaten Pamekasan, ayo wisata saat ini, Dinas Pariwisata saat ini mengajak kita semua untuk kembali kepada permainan tradisional agar supaya tidak ada kebergantungan anak didik atau anak-anak kita semua ke HP, agar tidak ada kebergantungan ke Mobile Legend, agar tidak ada kebergantungan terhadap apa itu Mobile Legend, ada Free Fire apa dan macam-macam sekarang. Dan untuk bagaimana cara menghindar anak tidak bermain handphone seterusnya, silahkan bermain, ajak anak kita semua untuk bagaimana kembali ke permainan tradisional. Seperti itu kira-kira pemirsa. Masuk ke olahraga Pak. Siap. Sedikit saja. Siap. Di bagian olahraga, selama ini tiap tahunnya lomba-lomba yang ada di Kabupaten Pamekasan apa aja Pak? Lomba olahraga itu. Ya, terima kasih. Kalau di kita ini ada Olgarek ya, olahraga rekreasi, salah satunya permainan tradisional ya. Terus ada Olga Press, jadi olahraga prestasi yang diinduki oleh KONI. Ada KONI ini Olga Press. Terus Olgarek ini ada Kormi. Ya. Terus ada NPC. NPC ini yang disabilitas. Dan alhamdulillah kita bisa berbicara di tingkat provinsi, sering-sering juara juga anunya. Jadi kalau kita mau juara, kalau kita mau berprestasi, otomatis pembinaan kan. Betul. Jadi pembinaannya harus betul. Jadi kalau prestasi ini ada KONI, kalau yang ini ada permainan tradisional ini ada Kormi, ini dah. Jadi kita bekerja sama dengan KONI, ada Kormi juga, ada NBC untuk bekerja sama bagaimana ada pembinaan di bawah. Jadi dinas hanya ada berkoordinasi dan memfasilitasi terkait dengan olahraga yang di Kabupaten Pamekasan. Lomba-lombanya terkait dalam waktu dekat ini ada Porprov. Jadi pekan olahraga provinsi. Jadi acuannya ini bahwa kita ini pembinaan kita jalan dari medali nanti kan, gitu kan. Dan kita sudah siapkan ini. Dalam waktu dekat ada Porprov di Malang nanti. Dan kita sudah nanti berkoordinasi dengan KONI nanti bagaimana pembinaan ini sebelum bulan Juni ini kita sudah mempersiapkan, artinya harus bisa membawa nama Pamekasan. Betul. Di provinsi. Gini Pak, kenapa tidak kemudian Dinas Pariwisata yang ada di Kabupaten Pamekasan ini adanya kegiatan perlombaan di bidang olahraga yang berkesinambungan dengan perdesaan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Contoh Pak, insya Allah di semua desa ini lapangan voli sudah ada, gitu kan. Futsal sudah ada. Kenapa kemudian oleh Dinas Pariwisata tidak diakomodir setiap Agustus ada volleyball dan futsal yang kemudian itu pialanya katakanlah Bupati Cup misalkan. Kenapa itu tidak ke sana yang agar supaya di desa itu juga aktif Pak? Biar menjadi rangsangan lah istilahnya. Terima kasih. Jadi keinginan itu sama dengan yang kami juga.
Jadi ada event-event yang dimulai dari desa kan gitu. Betul. Jadi ada event nanti yang event di tingkat kabupaten. Dan tahun kemarin memang ada event-event ini, tetapi memang pada waktu itu kan kita kan terbatas juga. Ada event juga, ada permainan tradisional yang kita lombakan di sana. Ada event-event yang prestasi juga, ada juga, tetapi tidak begitu banyak juga. Ya, jadi memang ke depan ini biar untuk menumbuh kembangkan, untuk bisa desa-desa atau klub-klub itu bisa nanti ada kompetisi yang lebih besar lagi. Kita sudah punya SGMRP, kita sudah punya gor-gor yang siap untuk menampung itu. Jadi SGMRP itu tinggal menunggu aja. Ditempati aja, teman-teman. Kita sudah menyiapkan itu. Jadi pemerintah kabupaten sudah menyiapkan fasilitas olahraga, tinggal nanti event-eventnya nanti kita tambah nanti. Iya Pak. Di bagian olahraga kan seperti itu ya Pak. Saya kira itu kan kenapa kemudian tiap tahunnya katakan di tiap Agustusan itu minimal adanya keikutsertaan dinas pariwisata di Sporapar dalam hal ini di bagian olahraga mengadakan perlombaan agar supaya begitu di masing-masing desa juga aktif dan mengikut sertakan masyarakatnya besok di tingkat kabupaten. Itu awal kenapa kemudian Abuya mempunyai usulan seperti itu ke Disporapar kan begitu Pak. Nah, saya kira closing statement dari Pak Fatur Rahman selaku Kepala Dinas Porapar, mungkin ada yang perlu disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Pamekasan ya dalam hal ini soal wisata dan olahraga. Dipersilakan Pak. Terima kasih. Jadi kami dari Disporapar Kabupaten Pamekasan ini berharap dukungan penuh juga tidak. Jadi kalau pemerintah itu melalui Dinas Porapar ini sudah memberikan fasilitas yang menurut kami ini sudah kami siapkan tentang olahraganya yang tadi saya sebutkan. Sekarang event-event di desa ini sudah otomatis sudah bergerak juga melalui perkumpulan di desa. Jadi peran dari pemerintah ini kami sudah menyiapkan itu. Tinggal sekarang kami berharap kedepannya ini dari masing-masing klub kalau olahraga termasuk juga wisatanya ini, ayo kita bersama-sama. Tidak harus diserahkan kepada pemerintah saja. Jadi peran dari stakeholder baik dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, termasuk juga stakeholder yang lain, Pokdarwis, termasuk juga BUMDes, termasuk juga perkumpulan olahraga yang sudah ada, yang sudah menjamur ini, fasilitas sudah disediakan. Tinggal agongnya ini nanti masyarakat lah yang harus bisa memberikan support. Bisa juga kalau di wisata itu menjaga kebersihan, datang bersama-sama, beramai-ramai, termasuk publikasi ke orang luar, publikasi ke tetangga, itu. Jadi biar bersama-sama. Kita tidak mampu kalau hanya dinas, hanya pemerintah kabupaten yang menghandle itu. Peran dari Abuya sebagai yang punya publikasi media ini sangat kami harapkan untuk bisa mempublish kegiatan-kegiatan di Kabupaten Pamekasan. Iya. Artinya pemirsa, keterlibatan masyarakat dalam hal ini untuk menumbuh kembangkan ekonomi di kabupaten kita tentu sangat dipentingkan. Bahasa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Disporapar. Demikian sementara dari Abuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.